Sebab Yesuslah Tuhan, Yesuslah pengharapan kami, Yesuslah sumber sukacita kami. Sebab pujian hanya bagi nama Yesus. Kami ada untuk memuji-muji Tuhan, kami ada untuk meninggikan Tuhan, kami ada untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kami ada pagi hari ini. Buat setiap anugerah-Mu ya Tuhan, kami bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan. Sehingga setiap pagi kami boleh menghadap tahta kudus Tuhan, kami berterima kasih. Karena kami percaya lawatan Tuhan hadir, kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga kami yang datang pagi hari ini, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami yang sakit, kami akan berjumpa dengan Tuhan. Dalam perjumpaan kami disembuhkan melalui pujian penyembahan kami kepadamu. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, terbelenggu dibebaskan dalam nama Yesus. Bahkan yang memerlukan jalan keluar, kepada mereka ada jalan keluar yang Allah sediakan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur. Kami akan memuji menyembah Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu, dan selama-lamanya kami memuji menyembah. Tiba saat yang indah bagi setiap kami untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan dong. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat datang buat setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah doa pagi ini. Iya kan, saya rindu wadah ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena saya percaya ketika kita mencari Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita bersekutu, ada kuasa dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ambil Alkitab kita di rumah kita, dan kita siapkan hati kita untuk kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan secara khusus kita masih ada dalam serial khotbah hidup yang mengalami pemulihan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah belajar 3 hal, langkah-langkah yang harus kita ambil dan harus kita lakukan agar kita mengalami hidup yang dipulihkan, hidup yang dibaharui. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Bukan hanya kita mengenal, tapi kita juga mengalami, iya kan? Mengalami pemulihan, mengalami pembaharuan. Karena Yesus bilang, kalau anggur yang baru itu dicurahkan, tidak bisa pada kirbat yang lama, atau tidak bisa pada kantong anggur yang lama. Karena kantong anggur itu akan rusak dan anggur itu akan tertumpah. Tapi kirbat itu atau kantong anggur itu harus yang baru, sehingga anggur yang masuk yang baru itu pun sama-sama bisa ada dan utuh, iya kan? Jadi kita rindu dipulihkan. Dan kita sudah sama-sama belajar beberapa hari belakangan ini, ya kan, dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan sekarang kita masuk hari Kamis di bahasan yang keempat. Dan poin yang pertama atau bahasan yang pertama sampai dengan bahasan yang ketiga, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, saya sudah bagikan di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Dan di dalam sana juga bukan hanya ibadah doa pagi ini yang saya bagikan, maksud saya khotbah doa pagi yang saya bagikan, tapi ada renungan-renungan setiap pagi yang saya percaya akan sangat membangun iman kita, yang akan sangat menguatkan hidup kita. Karena itu saya arahkan setiap umat Tuhan untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya kita hidup terus dikuatkan, kita hidup terus mengalami pemulihan. Ya, kita sudah belajar langkah-langkah. Yang pertama, melepaskan masa lalu. Yang kedua, kita hidup dalam ketaatan. Dan yang ketiga, kendalikan pikiran kita. Dan hari ini dalam bahasan yang keempat adalah jangan mendua hati. Jangan pernah dalam kita mengiring Tuhan hidup mendua hati. Apa maksudnya mendua hati? Mendua hati berarti tidak teguh hatinya atau bimbang langkahnya. Sehingga kita percaya, kita bilang saya percaya kepada Tuhan Yesus pendeta. Tapi di satu sisi saya juga masih percaya kuasa-kuasa kegelapan. Saya percaya Tuhan Yesus berkuasa pendeta. Tapi di satu sisi saya juga percaya bahwa kita masih bisa ngomong sama orang mati. Saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati ketika kita mulai mendua hati. Yesus bilang, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena ketika kita mengasihi yang satu, maka kita akan membenci yang satu. Dengan kata lain,
hati kita harus teguh, hati kita harus utuh, tidak bisa terbagi. Nah, kita akan belajar sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kalau orang sampai hidup mendua hati, apa yang dia akan alami. Nah, itu sebabnya jangan sampai kita mengalami penduaan hati. Ya kan, kita mengasihi Tuhan tapi kita masih bermain-main dengan kuasa kegelapan. Kita masih mengasihi Tuhan tapi di sisi lain kita masih jatuh bangun dalam dosa. Hati-hati. Nah, kita belajar sama-sama. Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18. Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, setelah Firaun membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah perbudakan, maka Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Jadi Tuhan ketika mengeluarkan umat pilihan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, maka Tuhan tidak memilih jalan pintas. Dalam hidup ini gak ada shortcut, saudara. Gak ada jalan pintas. Pikul, salib, sangkal diri. Harus ada proses, harus ada pembentukan. Makanya ketika Tuhan melepaskan bangsa Israel dari padang gurun, Tuhan gak memilih jalan terdekat. Tuhan gak pilih jalan pintas. Kenapa? Lihat firman Tuhan. Jangan-jangan bangsa itu nanti menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tahu bangsa Israel belum punya kebulatan hati, tekad yang kuat untuk mengikut Tuhan. Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu isi hati kita, saudara. Karena itu Tuhan membawa bangsa Israel berputar. Makanya Alkitab bilang dalam ayat 18, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tiber. Padahal ada jalan yang pintas, tapi Tuhan gak mau. Kenapa? Karena Tuhan tahu ini bangsa ini gampang sekali mendua hati, sehingga nanti kalau saya bawa ke jalan pintas dan tiba-tiba berpikir untuk pulang, maka dia akan pulang kembali. Tapi Tuhan bawa mereka jalan berputar. Dengan tujuan apa? Supaya mereka kalau berpikir mau pulang, mereka tidak bisa pulang, saudara, karena sudah terlalu jauh. Makanya Alkitab bilang, tetapi Allah menuntun bangsa Israel berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi Tuhan tahu kalau bangsa Israel ini nantinya akan mendua hati gitu loh. Akan mendua hati. Nanti kalau udah mendua hati, maka dia akan mulai memikirkan, aduh enakan di Mesir ya, ikut Tuhan susah. Saya pikir gampang, ikut Tuhan harus sangkal diri, pikul salib. Saya pikir enak. Bener, apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan firmankan terjadi dalam Keluaran pasal 16 ayat 2 dan 3. Keluaran pasal 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ini yang Tuhan pikirkan sebelumnya. Jangan-jangan nanti mereka menyesal dan mereka akan kembali ke Mesir. Makanya aku akan buat dia berputar. Benar. Di ayat 2, di padang gurun itu, dari Keluaran 16 ayat 2, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Apa yang dikatakan ayat selanjutnya, ayat 3, saudara. Dan berkata kepada Musa dan Harun, lihat orang kalau mengeluh, kalau kami mati tadinya dihadap di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Ini ada dalam pikiran umat bangsa Israel. Udah biarin kita mati di Mesir, nggak apa-apa diperbudak. Yang penting kita nggak kelaparan. Ini yang Tuhan pikirkan sebelumnya. Jangan sampai ketika nanti saya bawa dia ke padang gurun,
keluar dari tanah Mesirnya, nanti dia menyesal. Dia akan pergi kembali. Dan benar, Tuhan tahu bangsa Israel ini mendua hati. Makanya sengaja Tuhan bawa saudara dikasih dalam Tuhan berputar di padang gurun, supaya pemikiran bangsa Israel itu keluar dari pikiran Mesir. Karena tubuh secara fisik keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari pikiran orang Israel pada saat itu. Sehingga akhirnya hidupnya penuh dengan persungutan, hidupnya penuh dengan pengeluhan, hidupnya penuh dengan apa? Komplain. Masih berpikir, aduh enakan dulu ya, gue dulu masih bisa clubbing. Sekarang aduh ikut Tuhan susah. Nggak boleh pakai rok mini, nggak boleh pakai baju kebuka-buka. Aduh gimana ya, udah nggak boleh ngerokok lagi, udah nggak boleh tipu sana tipu sini. Udah susah saya ikut Tuhan sekarang mah. Lihat saudara, orang kalau hidupnya mendua hati, masih bisa mau menikmati hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena hatinya mendua, bercabang. Kalau gereja banyak cabang nggak apa-apa, asal jangan hati, apalagi lidah bercabang. Sehingga akhirnya di satu sisi kita percaya, Tuhan Engkau berdaulat, Engkau berkuasa atas hidup saya. Tapi di sisi lain kita mulai berkata, Tuhan bisa nggak ya? Tuhan sanggup nggak ya pulihkan sakit penyakit saya? Tuhan bisa nggak ya memulihkan ekonomi saya? Tuhan bisa nggak ya jamah suami saya? Tuhan bisa nggak ya menolong saya, melepaskan saya dari setiap pergumulan? Bisa nggak ya? Tapi ketika kita berdoa, kita bilang, saya percaya Tuhan, haleluya, amin, yes, kami terima, kami terima. Setelah selesai berdoa mulai meragukan. Ini yang Alkitab katakan, engkau sedang mendua hati. Bangsa Israel mengalami penduaan hati sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dari seluruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka yang mendua hati tidak menikmati janji Allah. Tapi ada dua orang, yakni Yosua dan Kaleb. Kenapa mereka bisa menikmati janji Tuhan? Karena mereka tidak mendua hati, tapi membulatkan hatinya untuk ikut Tuhan. Coba saudara lihat Bilangan 32 ayat 11 dan 12. Bilangan 32 ayat 11 dan ayat 12 bilang begini saudara, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, lihat firman Tuhan katakan, orang-orang yang keluar dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Lihat saudara, nggak bisa ngalami janji Tuhan. Dia tidak akan bisa melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, Yakub. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hati. Lawan dari mendua hati adalah sepenuh hati. Keutuhan seluruhnya aku percaya. Bangsa Israel nggak memiliki hati yang sepenuh hati untuk mengikut Tuhan. Tapi ayat selanjutnya ayat 12 firman Tuhan bilang apa? Kecuali Kaleb bin Yefune dan orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab kedua-duanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya, tidak bercabang, bos. Ya kan, lawan dari mendua hati adalah sepenuh hati. Saya percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati saya, karena saya percaya Dia pasti buat mujizat. Itu sepenuh hati. Sekalipun yang saya lihat belum terrealisasi apa yang saya doakan, tapi saya tetap percaya sepenuh hati saya bahwa Dia Allah yang buat mujizat. Haleluya. Jangan mendua hati. Engkau tidak akan bisa melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Kenapa? Karena engkau mulai meragukan. Bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Mampu nggak ya? Sanggup nggak ya? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Sekarang bagian kita, maukah kita percaya kepadanya dengan sepenuh hati? Haleluya. Yakobus 4 ayat 8.
Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Apa dibilang? Hai kamu yang mendua hati. Berarti orang yang mendua hati, hatinya masih riskan untuk memilih, mengambil keputusan untuk tetap berbuat dosa. Makanya Alkitab katakan, sucikanlah hatimu. Karena kalau orang mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya, maka hatinya tidak akan tergoda untuk mengikuti apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena sepenuh hati, nggak ada tempat lagi, saudara. Semua hatinya buat Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa untuk mengalami hidup yang dipulihkan, untuk mengalami pemulihan dalam hidup ini, miliki hati yang selalu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan mendua hati. Bahkan Yakobus pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat 8. Yakobus pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Kalau kita berdoa dan jangan bimbang. Makanya Yesus pernah bilang apa? Apapun juga yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah, bukan akan, menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini keteguhan hati. Ini sepenuh hati percaya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian, apa dibilang? Janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Wah, nggak bisa, saudara. Jangan pernah bermimpi orang yang mendua hati menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan pernah mimpi, bos. Nggak ada apa-apa, bos. Nggak dapet. Karena mendua hati, engkau sedang meragukan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu, saudara. Kira-kira bisa nggak ya? Tuhan sanggup nggak ya? Itu udah mulai mendua hati. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Gak akan pernah mengalami ketenangan. Kenapa? Karena penuh dengan keraguan-raguan. Enggak teguh jaya gitu loh, saudara. Enggak sepenuh hati, enggak penuh dengan kebulatan hatinya percaya kepada Tuhan. Percaya hanya ketika semua keadaan baik. Tapi ketika ada ancaman, ketika ada masalah yang ada di hadapan, dia mulai goyah, dia mulai goncang. Bener gak ya Tuhan bisa jawab doa saya? Alkitab bilang orang yang mendua hati jangan pernah mimpi engkau mendapatkan apa yang kau doakan. Gak. Ayat selanjutnya, Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu dan segenap jiwamu. Segenap, seutuhnya, bukan dengan mendua hati, sepenuh hati, saudara. Segenap, sepenuh hati, ikut Tuhan. Jadi kalau kita mengikut Tuhan, belajar untuk mengikut Tuhan sepenuh hati. Bukan hanya setengahnya kita kasih, saudara. Setengahnya yang lain kita masih, ya nantilah, masih bisa buat dosa, ya kan. Saya kan masih manusia, pendeta. Ya buat dosa sedikit nggak apa-apa lah. Saya kan yang penting bayar persembahan, bayar perpuluhan ya, pendeta. Yang penting saya ya sama istri nggak selingkuh lah. Yang penting saya ya, yang penting dosa-dosa dikit nggak apa-apa lah, pendeta.
Engkau sedang mendua hati. Jangan beri kesempatan kepada iblis, Alkitab katakan. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Ketika kita mengizinkan setengah hati kita ini bermain-main dengan dunia, maka engkau sedang mengikut Tuhan hanya setengah hati. Setengah hatinya kemana? Setengah hatinya engkau biarkan untuk mengikuti masa lalumu. Yang Tuhan mau, seluruh hati kita berikan kepada Tuhan, bukan setengah-setengah. Ini yang Tuhan bilang sama bangsa Israel, disampaikan Musa. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan tunjukkannya, mengasihi Tuhan, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, beribadah dengan segenap hati. Jangan hitung-hitungan. Tuhan, saya udah ibadah ya, sekarang gantian ya Tuhan ya. Ayo berkati toko saya, ayo berkati kesehatan saya, ayo berkati rumah tangga saya. Ayo Tuhan, saya udah memberi perpuluhan ya. Ayo sekarang giliran Tuhan nih, balas. Kita sedang barter kah? Kita sedang berusaha bermain-main hitung-hitungan dengan Tuhan kah? Kita beribadah karena kita sudah diselamatkan, bos. Kita beribadah, tanda kita mengucap syukur buat kasih karunia yang Tuhan berikan. Jangan karena kita beribadah langsung kita menuntut berkat. Sehingga akhirnya ketika kita diproses, ketika kita dibentuk, ada penyangkalan diri. Ketika kita harus memikul salib, kita kecewa. Mana katanya ikut Tuhan diberkati? Mana katanya ikut Tuhan pulihkan? Kita beribadah dengan sepenuh hati, sebab itu kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau engkau harus hidup menurut segala jalan ditunjukkan yang mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Engkau ibadah sungguh-sungguh. Engkau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya dalam hidup ini saya nggak pernah maksa untuk orang ikut ibadah, saudara, nggak pernah maksa. Kenapa? Karena saya nggak mau orang ikut ibadah itu dipaksa. Iya kan? Jangan ada pemaksaan. Buat apa maksa-maksa orang ikut ibadah? Bagian kita ngasih tahu, ayo ibadah. Tapi kalau dia nggak mau, ya sudah, itu kan urusan dia sama Tuhan. Tapi kita perlu mengingatkan nggak? Perlu. Ajak perlu nggak? Perlu. Tapi bukan memaksa. Karena buat apa kita paksa dia terpaksa ikut ibadah? Wow. Kita mencari Tuhan bukan terpaksa. Kita mencari Tuhan karena kita memiliki ketulusan hati mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan sudah terlalu banyak berbuat baik dalam kehidupan kita. Kalau dia masih gak mau ibadah, doakan. Maka dalam ibadah doa pagi ini kita ada waktu khusus berdoa buat orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Keluarga kita, kerabat, kenalan kita, kita doakan. Betul, bagian kita mengajak, tapi yang bisa menjamah hatinya, kekerasan hatinya hanyalah Roh Kudus. Kita doakan sehingga ada waktunya di mana dia dijamah Tuhan. Bahkan Yesus bilang dalam Matius 6 ayat 24, saudara, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Lihat, saudara, iya kan? Kita nggak bisa mengabdi setengah hati kepada Tuhan Yesus, tapi setengah hati kepada dosa. Setengah hati kepada kepercayaan kepada Tuhan, tapi setengah hati penuh dengan kekhawatiran, kegentaran, kebimbangan. Nggak bisa. Dengan demikian, sudah dikasih dalam Tuhan, akhirnya hidup kita penuh dengan apa? Kecemasan. Engkau sedang dipermainkan dengan kelicikan iblis. Ya udah, lu nggak apa-apa percaya kepada Tuhan, tapi setengah hatinya ini dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan. Yakobus tadi udah bilang, orang mendua hati, lu jangan pernah mimpi dapat sesuatu. Nggak bisa, saudara, nggak bisa. Ya, itu sebabnya saya pelajari bahwa orang yang hidupnya mendua hati, yang pertama, ini lebih baik jangan kita lakukan, saudara. Ya kan, karena orang yang mendua hati, hidupnya yang pertama, dia tidak akan pernah mengalami ketenangan. Kenapa? Karena di satu sisi dia percaya nih,
Setengah hatinya di saat dia percayakan ke setengah hatinya ini kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup pulihkan rumah tanggaku. Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku percaya Engkau bisa buat ini, Engkau bisa buat itu, Engkau bisa kerjakan ini. Apapun yang aku percaya, Engkau berperkara. Tapi di sisi lain, ketika masalah itu ada, badai itu ada, engkau mulai meragukan dan engkau mulai tenggelam. Lihat Petrus. Ketika Petrus memandang Yesus, maka Petrus keluar dari perahu dengan mantapnya. Petrus berdiri di atas air dan berjalan di atas air. Tapi terjadi perubahan ketika Petrus mulai memandang angin, memandang dan merasakan angin pada saat itu dan ombak yang begitu besar. Pandangannya tidak lagi diarahkan kepada Yesus. Dia mulai mengarahkan pandangannya kepada apa yang ada masalah di depan dia. Saat itu Petrus mulai tenggelam. Kemana kita mengarahkan pandangan kita? Kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, engkau akan berjalan di atas masalah, bos. Tapi selama pandangan kita arahkan kepada masalah, kita akan mulai tenggelam dalam masalah kita. Kita yang memutuskan kemana saya mau memandang. Apakah hati saya penuh mengikut Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, atau hati saya penuh dengan kebimbangan, kecemasan? Amsal 3 ayat 5. Apa dibilang di sana? Percayalah kepada Tuhan setengah hatimu. No, percayalah kepada Tuhan seperempat hatimu. Amsal bilang begitu. Percayalah kepada Tuhan segenap hatimu, seluruhnya. Percayakan itu kepada Tuhan. Kenapa Alkitab katakan segenap hati, bukan setengah, bukan seperempat? Karena ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka tidak ada tempat lagi di hatimu buat kekhawatiran. Tidak ada lagi tempat di hatimu buat kecemasan. Tidak ada lagi tempat di hatimu buat kebimbangan. Karena sepenuh hatinya sudah engkau percayakan kepada Tuhan. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan apa? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini yang Alkitab katakan. Kalau engkau memberikan hatimu hanya setengah kepercayaanmu kepada Tuhan, mendua hati, maka setengahnya lagi engkau percayakan kepada sandaran dirimu, kepada apa? Pengertian dirimu sendiri. Oh, kalau menurut saya sih hitungannya sih seperti ini, kayaknya nggak mungkin nih. Kalau hitungannya seperti ini sih kayaknya nggak bisa deh. Itu kan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau hitungannya seperti ini, kalau menurut Petrus nih, saya udah tabur jalan nih dari malam. Saya udah lempar jalan dari malam, saya nggak dapat apa-apa nih. Saya bukan nelayan sembarangan, saya nelayan yang dari kecil. Saya tahu betul kapan saya mesti menebar jala. Saya tahu betul kapan angin timur datang, kapan angin barat datang. Saya tahu betul di tempat mana saya akan menabur jala. Petrus kalau pengertian sendiri, dia bilang begitu sama Yesus, tapi tidak. Petrus bilang, karena engkau yang menyuruhnya Yesus, guruku, maka aku akan menebar juga. Apa yang didapat? Jala penuh dengan ikan. Kalau pakai pengertian sendiri, Yosua akan bilang sama Allah, nggak mungkin lah tembok Yeriko akan roboh hanya dengan 6 kali putaran. 6 tambah 7 kali putaran, 13 kali putaran tembok Yeriko akan roboh. No. Setiap hari kita kelilingin sekali, setiap hari kelilingin sekali, sampai 6 hari berturut-turut, sekali, berarti 6 kali putaran. Di hari ke-7 kelilingi 7 kali, 6 tambah 7, 13. Kalau hitung-hitungan matematikanya begitu. Masa dengan 13 kali keliling tembok kokoh begitu roboh? Yosua akan bilang kalau pakai pengertian sendiri, nggak mungkin lah Tuhan, nggak bisa. Cuman 17 kali putaran sambil berteriak tiba-tiba roboh. Tapi mereka, baik Yosua maupun bangsa Israel, taat, percaya penuh. Kemarin kita sudah belajar tentang ketaatan. Ini juga adalah salah satu langkah untuk kita mengalami pemulihan, belajar taat.
Belajar taat. Dengan demikian kau akan melihat. Kenapa kita taat? Karena kita percaya. Hanya orang yang percaya dengan sepenuh hati yang berani melangkah dalam ketaatan. Kalau dia hanya setengah hati percaya, dia akan mikir, mungkin gak ya? Bener gak ya? Bisa gak ya? Dia akan mikir. Kenapa? Karena Amsal tadi bilang, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua, saya pelajari bahwa orang yang hidupnya mendua hati, yang pertama dia tidak akan pernah mengalami ketenangan. Kenapa? Ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada kebimbangan, ada ketakutan. Karena hatinya nggak percaya penuh. Dia masih mengizinkan sebagian dari hatinya dikuasai kekhawatiran. Dia masih mengizinkan setengah hatinya dikuasai oleh ketakutan, kecemasan akan hari depan, akan ancaman. Tapi kalau sepenuh hatinya dia berikan kepercayaan kepada Tuhan, maka tidak ada lagi tempat di hatinya untuk menyimpan kekhawatiran. Yang kedua, orang yang hidupnya mendua hati, saya pelajari, dia tidak akan pernah mengalami janji Tuhan. Nah, bangsa Israel, dari awal saya sudah sampaikan, bangsa Israel nggak ada yang mengalami. Dua ini, Yosua dan Kaleb, berbeda. Tuhan bilang manusia dua ini berbeda, karena dua orang ini mengikuti aku dengan sepenuh hatinya, bukan setengah hati. Tapi sebagian besar bangsa Israel mengikuti Tuhan dengan setengah hati. Kenapa? Karena Tuhan lihat. Di sisi lain dia mau ikut Tuhan. Selama ada makanan, ikut Tuhan. Selama ada berkat, ikut Tuhan. Tapi ketika dimurnikan, diproses, mereka mulai mikir, enakan di Mesir. Jangan sampai hidup kita seperti itu. Selama kita diberkati, kita bilang terima kasih Tuhan, saya percaya kepadamu. Tapi ketika kita mengalami pergumulan, kita mulai berpikir, kayaknya salah gue ikut Tuhan. Suka dan duka dipakainya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan hanya ketika engkau suka, engkau ikut Tuhan. Ketika engkau tidak mengalami kesukaan, apa yang terjadi dalam hidupmu, engkau mulai berpikir, kayaknya capek gue ikut Tuhan deh. Kayaknya enggak banget nih gue ikut Tuhan, lebih baik gue balik lagi deh. Saudara dikasih dalam Tuhan, kau sama seperti istrinya Ayub. Ayub menegur keras istrinya, masakan kita hanya mau mengikut Tuhan, masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, dan yang tidak baik kita tidak mau terima. Hari ini kita belajar, orang yang mendua hati tidak akan pernah mengalami janji Tuhan. Kenapa? Karena dia masih membiarkan keraguan-raguan, benar gak ya janji Tuhan tergenapi, itu tidak mendapati tempat di hatinya. Tapi kalau dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, maka keraguan-raguan itu tidak akan pernah mendapatkan tempat di hatinya. Amin, saudara. Belajar untuk mengikut Tuhan sepenuh hati. Belajar untuk beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bahkan ketidakpercayaan dan kebimbangan itu mendapat tempat di hatimu. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang hidupnya mendua hati, yang pertama dia tidak akan pernah mengalami ketenangan. Kenapa? Karena dia masih membiarkan setengah hatinya untuk tinggal dalam kekhawatiran. Yang kedua, orang yang mendua hati hidupnya tidak akan pernah mengalami janji Tuhan. Kenapa? Karena orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan akan menikmati janji Tuhan. Hal ini terjadi dalam kehidupan Kaleb dan Yosua. Sekian banyak umat Israel, umat pilihan Tuhan yang keluar dari tanah Mesir, cuman mereka berdua. Dikarenakan apa? Tuhan bilang, karena mereka telah mengikut aku dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati, bukan dengan seperempat hati, tapi sepenuh hati. Mereka ikut Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang hidupnya mendua hati, dia tidak akan pernah mengalami kemajuan dalam hidupnya. Kenapa orang yang mendua hati tidak bisa mengalami kemajuan? Karena dari awal saya bilang setengah hatinya. Karena mendua hati berarti tidak sepenuh hati. Setengah hatinya dia biarkan kekhawatiran menghampiri hidupnya, mengisi kekosongan hatinya. Kekhawatiran akan banyak hal, kecemasan akan banyak hal, dia biarkan itu ada dalam hatinya. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kekhawatiran, saudara? Lihat dalam Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27. Tuhan Yesus bilang begini,
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tahu saudara sehasta berapa? Alkitab mencatat 45 cm dalam kamus Alkitab. 45 cm itu selangkah, saudara. Kalau kita langkah biasa, kira-kira jaraknya dari kaki kiri ke kaki kanan, kalau kaki kanan maju terlebih dahulu, maka 45 cm kurang lebih. Berarti orang yang tinggal dalam kekhawatiran, orang yang mendua hati, di mana setengah hatinya aku percaya kepada Tuhan, tapi setengah hatinya aku biarkan kekhawatiran menguasai setengah hatiku, maka Alkitab katakan dia tidak bisa melangkah dalam hidupnya, barang 45 cm saja. Berarti orang yang mengalami, orang yang mendua hati tidak akan pernah mengalami kemajuan. Dia mau melangkah, dia penuh ketakutan. Bisa nggak ya? Saya sanggup nggak ya melangkah? Saya bisa nggak ya? Tuhan sertai saya nggak ya? Sehingga dia nggak bisa maju, cuman selangkah aja dia nggak bisa maju. Kenapa? Karena saudara dikasih dalam Tuhan untuk melangkah, kita perlu iman. Sama-sama bilang sama saya perlu beriman bahwa setiap langkah saya Tuhan sertai. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Orang yang melangkah mesti percaya bahwa langkah saya diatur oleh Tuhan. Bagaimana dia bisa melangkah kalau dia tidak percaya bahwa Tuhan mengatur langkahnya? Bagaimana dia bisa percaya kalau kekhawatiran menghampiri hidupnya dan dia berkata, jangan-jangan nanti saya jatuh nih, jangan-jangan nanti saya terjebak, jangan-jangan nanti di depan ada orang yang merancangkan yang jahat. Tidak akan pernah dia bisa melangkah. 45 cm selangkah. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Jangan pernah mendua hati dalam kau mengiring Tuhan. Kalau engkau mau mengikut Tuhan, ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan biarkan setengah hatimu dikuasai oleh kedagingan. Jangan biarkan setengah hatimu dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan. Tapi biarlah Tuhan menguasai sepenuh hatinya, sepenuh hatimu dalam hidupmu. Dia menguasai hatimu sepenuhnya, bukan hanya setengah. Karena orang yang mendua hati, yang pertama, dia tidak akan pernah mengalami ketenangan. Yang kedua, dia tidak akan pernah mengalami dan melihat janji Tuhan. Dan yang ketiga, dia tidak akan pernah bisa mengalami kemajuan dalam hidupnya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab kami percaya ketika hati kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka kami tidak membiarkan setengah hati kami atau ada bagian untuk membiarkan kekhawatiran, kecemasan menguasai hati dan hidup kami. Hari ini kami mengerti akan kebenaran. Kami berdoa biar kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Bapa, apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Secara khusus mereka yang mengambil waktu untuk berdoa dalam ibadah doa pagi. Kami menyembah-Mu, kami berdoa, bahkan kami belajar akan firman Tuhan. Kami diperlengkapi, kami terus disiapkan, kami terus diarahkan untuk hidup selalu memuliakan nama Tuhan. Bahkan hari ini secara khusus kami belajar. Kami tidak lagi mau mengikut Tuhan dengan setengah-setengah. Kami mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Jika itu yang menjadi doamu, saudara, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang hari ini mau mengambil sebuah keputusan untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, untuk mengikut Yesus sepenuh hatimu, untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hatimu, dan kau mau melakukan hal ini, taruh tangan kananmu di dada. Dengan kata lain, kau mengambil sebuah keputusan untuk tidak lagi membiarkan kekhawatiran, kecemasan, bahkan dosa tinggal dalam hatimu. Karena seluruh hatimu milik Tuhan Yesus mulai hari ini. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Mereka yang secara khusus hari ini memberikan hati mereka sepenuhnya. Mungkin selama ini mereka ikut Tuhan hanya setengah hati. Terkadang mereka masih membiarkan dosa menyelimuti hidup mereka. Mereka masih membiarkan kekhawatiran, kecemasan masih menghimpit hidup dan hati mereka. Tapi hari ini mereka telah memberikan setengahnya lagi kepada Tuhan. Dengan kata lain, mereka memberikan sepenuh hati mereka kepada Tuhan. Dan pagi hari ini mereka memutuskan untuk mengikut Tuhan. Apapun harga yang harus dibayar, mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Karena dengan sepenuh hati mereka akan melihat janji Allah digenapi dalam hidup mereka. Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka yang membuka hati mereka, mereka yang memberikan hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah, Roh Kudus pulihkan,
Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap mereka. Pulihkan setiap mereka ya Allah. Sehingga mereka mengalami lawatan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa pada akhirnya. Menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu di rumah mereka masing-masing. Hamba mengasihi mereka ya Tuhan. Hamba mengucapkan berkat atas mereka di dalam nama Yesus. Apapun yang hari-hari ini mereka sedang gumuli, baik pergumulan rumah tangga maupun pergumulan ekonomi, pergumulan sakit penyakit kesehatan yang akan mereka terima di dalam nama Yesus, pergumulan hubungan antara anak dengan orang tua yang Tuhan mereka doakan agar Tuhan pulihkan, antara orang tua, mertua dengan menantu, antara adik dengan kakak yang mungkin hari-hari ini sedang rusak, kami juga doakan di dalam nama Yesus. Biar Allah berperkara, Allah campur tangan. Kami doakan dalam nama Yesus. Bahkan ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka agar masa depan, hari depan anak-anak mereka Tuhan berkati. Bahkan ada anak-anak yang mendoakan orang tua mereka agar Allah memberkati orang tua mereka. Bahkan kami berdoa, mungkin ada orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pasangan hidup. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Terbuka jalan-jalan daripada Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati mereka karena mereka percaya. Mereka tidak mau memakai pengertian mereka sendiri, tapi mereka mau percaya penuh kepada Tuhan, sebab dari Tuhan datang pertolongan kami. Hamba juga berdoa buat setiap mereka ya Tuhan. Rumah tangga yang hari-hari ini sedang tergoncang, biar Allah campur tangan, Allah pulihkan. Karena kami percaya ya Tuhan, Tuhan sendiri yang memberkati mereka dalam pernikahan yang kudus. Maka Tuhan juga yang menyertai, memegang tangan suami dan istri yang Tuhan sendiri yang menjamah masing-masing mereka. Sehingga hubungan rumah tangga mereka dipulihkan, terjadi lawatan Allah atas hati dan hidup mereka. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap mereka ya Tuhan, yang harus melunaskan setiap utang piutang, yang harus membayar cicilan kontrakan. Bapa, di dalam nama Yesus, apapun yang harus mereka selesaikan dengan pembayaran, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih ada. Tangan-tangan Tuhan yang akan menopang, tangan Tuhan yang akan memberkati. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhanlah yang memelihara umat-Mu. Tuhanlah yang memelihara setiap mereka dalam mereka mengiring Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, bahkan kami berdoa buat setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap dagang, setiap bisnis dari anak-anak Tuhan yang bergerak di masa-masa pandemik ini. Hamba berdoa, topang mereka dengan kasih-Mu ya Allah, sehingga mereka tetap terus melihat pemeliharaan, pertolongan, pembelaan Tuhan di tengah-tengah pandemik ini dengan campur tangan Allah yang ajaib. Ada saja Tuhan pertemukan mereka dengan orang-orang yang akan Tuhan pakai membawa mereka masuk dalam rencana Allah yang ajaib. Di dalam nama Yesus, bahkan promosi-promosi ilahi Allah datangkan dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang tidak pernah mereka lihat, apa yang tidak pernah mereka pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan tidak pernah mereka dengar, itu yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Pada akhirnya hamba berdoa buat setiap keluarga rumah tangga yang mendoakan agar mendapatkan keturunan. Hamba berdoa ya Bapa, di dalam nama Yesus, belas kasihan Tuhanlah yang memberkati suami istri ini, sehingga setiap suami istri yang hari-hari ini berdoa agar Tuhan percayakan untuk mendapatkan keturunan, kami berdoa terbuka jalan-jalannya di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan juga jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Terus kami doakan, terus kami gumuli, terus kami bawa setiap umat Tuhan yang berdoa buat orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Mereka yang mendoakan saudara, keluarga mereka yang belum mengenal Tuhan atau mungkin sudah pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka ya Bapa. Kami ucapkan berkat demi nama Yesus. Tuhan yang menjamah hati mereka agar mereka kembali datang kepadamu, agar mereka kembali hidup dipulihkan. Bahkan Tuhan berikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Mereka mengasihi Yesus. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Pada akhirnya hamba juga berdoa buat bangsa ini. Kami satukan hati kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami. Kami terus berdoa karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati dan dipulihkan Tuhan dari masa pandemik. Dalam nama Yesus kami percaya Indonesia akan terbebas dari pandemi COVID. Dalam nama Yesus. Terus kami melihat di dalam nama Yesus perubahan, kemajuan terjadi.
Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Allah, Indonesia. Berkati presiden, wakil presiden, berkati jajaran menteri yang ada. Berkati Kapolri, Bapak Kapolri, berkati Bapak Panglima TNI dalam nama Yesus. Berkati juga setiap mereka pemimpin-pemimpin daerah, baik gubernur dan wali kota maupun bupati, di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Bahkan kami juga ucapkan berkat buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan. Tuhan Yesus tolong. Di dalam nama Yesus, dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, bahkan volunteer yang ada, TNI, Polri, Allah memberkati setiap mereka. Beri mereka kebijaksanaan, kekuatan dari Tuhan, kesehatan, sehingga mereka tetap terus berdiri sebagai garda terdepan untuk Tuhan bela, untuk Tuhan sertai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Baik mereka maupun orang-orang yang berhubungan darah dengan mereka, keluarga mereka disertai, ditolong Tuhan. Hamba juga berdoa secara khusus menyerahkan setiap mereka yang merancangkan yang jahat atas bangsa ini, setiap mereka yang mengadu domba bangsa ini, setiap mereka yang mengambil bagian bahkan otak perencana untuk memecah belah bangsa ini. Kami doakan dalam nama Yesus, disingkapkan dalam nama Yesus. Bahkan Allah sendiri yang menjamah mereka, pulihkan bangsa kami Tuhan, sehingga orang-orang ini mendapatkan kasih karunia Tuhan, diselamatkan. Bahkan kami berdoa juga buat setiap mereka, orang-orang yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik. Oh Tuhan, jamah mereka. Allah bukakan, Allah singkapkan, Allah nyatakan dalam nama Yesus. Kami percaya bangsa ini akan bangkit, bangsa ini akan pulih, bangsa Indonesia akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, baik mereka yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah doa pagi ini. Biarlah pengalaman pertama kali mereka bergabung menuntun mereka untuk mereka semakin hari semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maupun mereka yang terus mengikuti ibadah doa pagi ini dengan setia, Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan berikan mereka kasih karunia, dan tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Izinkan mereka untuk melihat penyertaan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Bahkan secara khusus hamba berdoa buat mereka yang berulang tahun di hari ini. Allah memberkati panjang umur, sehat selalu, kuat dalam Tuhan, hati yang mengasihi mencintai Tuhan. Tuhan taruh dalam hidup mereka. Bahkan mereka yang ulang tahun pernikahan juga Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami doa dan kami imani di dalam nama Yesus tergenapi firman Tuhan Yesus dalam hidup kami. Apapun juga yang kami doakan dan kami minta, kami percaya bahwa kami telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kami dalam nama Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, arahkan kedua belah tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat setiap umatmu di rumah mereka masing-masing. Turunlah berkat damai sejahtera, turunlah berkat kasih karunia Tuhan, dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lupa bagikan ibadah doa pagi ini. Kita rindu melalui sosial media kita, banyak orang menerima Yesus, banyak orang dijamah dan dipulihkan, dan kita boleh menjadi berkat. Kita ketemu kembali besok, saudara dikasih dalam Tuhan, di jam yang sama, 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.